Selasa 27 Februari 2018, sebuah peti jenazah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta tujuan Bandara Kuala Namu, Medan. Di dalam peti berisikan jasad gadis muda bernama Feriona Gultom. Jasad rencananya hendak diantar ke kampung halamannya di Desa Sitamiang, Kecamatan Ononrunggu, Kabupaten Samosir. Sekitar siang hari, jasad pun tiba di Medan. Setelahnya, jasad dibawa melalui jalur darat, dan yang terakhir, jasad dibawa melalui jalur air. Peti jenazah dibawa mengarungi indahnya Danau Toba agar lekas sampai ke kampung halamannya. Sementara itu, Ibunda Feriona sudah duduk menunggu di pinggir danau. Bersamanya ada banyak kerabat mereka. Sesekali wanita paruh baya itu mengusap wajahnya. Pandangannya nelangsa ke arah Danau Toba. Degup jantungnya yang berat membuat nafasnya terasa sesak. Ibunda Feriona ini pun tampak mengandung-andung meratapi nasib putrinya. Keluarga juga menemani wanita itu sambil ikut meratap. Barulah menjelang maghrib, kapal yang membawa jasad putrinya sudah tampak dari pinggir danau. Semua yang berada di sana yang sudah semenjak tadi menunggu histeris, meraung-raung ke arah Danau Toba yang terbentang di hadapan mereka. Kapal memang tak bisa langsung merapat. Kapal harus mengikuti ritual adat, di mana kapal harus berputar 3 kali sebelum akhirnya merapat. Hal ini dilakukan agar kapal tidak apes. Setelahnya peti jenazah pun diangkat naik ke darat. Suara histeris kesedihan terdengar meraung-raung di sepanjang bibir danau. Akhirnya, yang mereka tunggu-tunggu dari 2 hari yang lalu tiba juga. Feriona Gultom, gadis desa Samosir ini harus pulang dalam keadaan tak bernyawa setelah musibah yang menimpanya di perantauan. Feriona merantau bersama sepupunya ke Bogor. Di sana ia bekerja sebagai karyawan garmen. Ia pun mengontrak rumah di Kampung Talanjung, Desa Wanahera, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tak ada yang menyangka jika Feriona meninggal di usianya yang ke-21 tahun. Padahal, 1 minggu sebelumnya ia baru saja diberi kejutan ulang tahun oleh sepupu dan teman-temannya di Bogor. Namun selang beberapa hari kemudian, Feriona ditemukan tetangga tergeletak tak bernyawa bersama boneka Hello Kitty-nya. Gadis asal Samosir itu meninggal karena dihilangkan nyawanya secara paksa. Dan parahnya, gadis itu terlebih dahulu dinodai. Di malam tanggal 24 Februari 2018, tetangga Feriona mendengar teriakan gadis itu sebanyak 2 kali. Gadis asal Samosir itu berteriak begitu keras. Sebab itulah salah satu tetangga berlari masuk pagar rumah kontrakan Feriona. Pintu kamar pun diketok-ketok, namun tidak ada jawaban. Bahkan kamar kontrakan itu seketika terasa sunyi. Karena tidak ada jawaban, tetangga itu pun pulang ke rumahnya. Esok paginya, tetangga yang tadi malam itu masih menyimpan rasa cemas. Ditambah lagi biasanya, Feriona jam 6 pagi sudah berangkat kerja. Namun hingga hari siang, Feriona tidak juga keluar rumah. Merasa cemas, tetangga Feriona itu pun memanggil warga yang lain setelah sebelumnya ia terlebih dahulu mengetok-ngetok pintu kontrakan Feriona. Lantaran tak juga dibukakan pintu, warga pun inisiatif membuka paksa. Warga lantas masuk. Di sanalah mereka menemukan jasad gadis Samosir itu sudah terlentang kaku bersama boneka Hello Kitty-nya di atas kasur. Tubuhnya ditutupi selimut. Warga pun sadar jika gadis itu meninggal pasti tak wajar, maka kerabatnya pun dikabari. Dan setelahnya kerabat dan rekan-rekan mendiang melapor ke Polsek Gunung Putri.
Singkat cerita, jasad mendiang pun dipulangkan ke Samosir. Sepupu Veriona dan juga teman-temannya ternyata langsung tahu siapa pelaku penghilangan nyawa Veriona. Ia tak lain adalah mantan Veriona sendiri, yaitu Enzo Marbun. Hal ini dikarenakan beberapa malam sebelumnya mereka sempat merayakan ulang tahun Veriona. Saat itu Veriona bercerita jika dirinya sempat menemukan pagar kontrakannya terbuka. Padahal pagar itu selalu ia tutup. Bahkan tetangganya juga tak tahu siapa yang sudah membuka pagar. Masih menurut cerita Veriona, esok paginya jam 6 saat itu ia hendak bekerja. Tiba-tiba dari belakang ia dipukul 3 kali. Bahkan Veriona saat itu sempat menunjukkan benjolan di kepala belakangnya. Spontan salah satu kerabat menyeletuk jika Veriona menjadi korban cinta. Didasarkan dari cerita Veriona, saat itulah sepupu dan teman-temannya nekat berangkat mencari Enzo Marbun. Mereka yakin betul jika Enzo lah pasti pelakunya. Dan akhirnya 1 minggu setelahnya Enzo pun berhasil ditangkap di sebuah pasar Pandeglang, Banten. Enzo tak bisa berdusta saat ditanyai salah satu sepupu Veriona. Ia mengakui jika ialah pelaku kejahatan pada Veriona. Enzo pun lantas mereka serahkan ke kantor polisi. Kepada penyidik, Enzo mengaku jika ia merupakan pelaku tunggal. Malam kejadian itu, ia lari dari pintu setelah sebelumnya terpikir lari dari atap. Saat ditanyai apa motif dirinya tega berbuat jahat pada korbannya, Enzo mengaku jika dirinya kecewa, sakit hati, dan cemburu karena korban sudah punya pacar baru. Malam kejadian 24 Februari 2018, Veriona mendengar suara ketukan pintu kontrakannya. Ternyata Enzo, sang mantan, mengajak bertemu. Alasannya ada yang mau ia tanyakan. Maka ia pun membukakan pintu. Saat itu keduanya sempat berbicara. Kemudian Enzo bertanya mengapa dirinya diputusin. Sepertinya saat itu Enzo meminta balikan. Tapi Veriona menolak. Gadis asal Samosir itu mengaku jika ia sudah punya kekasih baru. Obrolan pun berlanjut. Enzo lantas meminta uang pada Veriona, namun tak diberi. Merasa kecewa dan cemburu, Enzo lantas menyerang korban di bagian lehernya dengan tangan kosong. Korban seketika lemas. Enzo yang sudah tak logika menyerang kembali korban di bagian lehernya. Hingga kemudian korban pun diam tak bergerak. Namun sebelumnya korban sempat melawan dengan berteriak 2 kali. Melihat korbannya sudah tak bergerak, Enzo berniat kembali untuk melakukan hal yang tak pantas. Namun ia merasa ada yang aneh dengan tubuh korban. Saat dia periksa, korban ternyata sudah tak ada. Tak lama setelah perbuatannya itu, Enzo pun melarikan diri dari pintu. Namun sebelumnya Enzo sempat merapikan tubuh korbannya itu di dekat boneka Hello Kitty dan menutupnya dengan selimut. Barulah esok harinya jasad Veriona ditemukan warga. Sementara itu, atas perbuatan jahatnya pada Veriona, Enzo didakwa pasal pembunuhan 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara bisa sampai 15 tahun. Serta pasal 285 KUHP perihal kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Namun sayangnya saya tidak bisa menemukan kabar berita perihal vonis pengadilan untuk Enzo Marbun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.